Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Kali ini kita berjumpa lagi dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran kelima untuk siswa kelas 6. Oke, untuk pelajaran kali ini kita akan berkeliling di negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, anak-anak Ibu di kelas 5 masih ingat kan? Yang kawasan Indonesia itu yang mana saja? Nah, kawasan Indonesia itu dia berada di daerah Asia Tenggara atau di kawasan Asia Tenggara. Nah, di peta ini negara Indonesia ditunjukkan oleh angka 1. Nah, pulau-pulau yang ditunjukkan oleh angka 1 yang berwarna biru muda ini adalah negara Indonesia. Kemudian negara apa saja lagi yang ada di kawasan Asia Tenggara itu? Negara yang kedua adalah Malaysia. Malaysia itu terbagi atas 2 wilayah, yaitu Malaysia bagian timur yang terletak di Pulau Kalimantan dan Malaysia bagian barat yang terletak di Semenanjung Malaka dekat dengan Pulau Sumatera. Kemudian negara yang ketiga adalah negara Singapura. Negara Singapura ini terletak di ujung Semenanjung Malaka yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia bagian barat. Kemudian negara yang keempat adalah negara Filipina yang terletak di wilayah Laut Cina Selatan. Negara Filipina ini berbentuk kepulauan, seperti Indonesia. Kemudian negara yang kelima adalah Myanmar. Myanmar pada peta ini ditandai dengan yang berwarna biru. Kemudian negara yang keenam adalah Thailand. Thailand terletak di Semenanjung Indochina yang berwarna orange. Kemudian negara Brunei Darussalam ditunjukkan oleh angka 7 pada peta, itu terletak di dalam wilayah Malaysia bagian timur, berada di Pulau Kalimantan. Kemudian yang kedelapan adalah negara Laos. Nah, negara Laos ini dia dijuluki The Locket Island karena dia tidak memiliki jalan atau jalur ke laut. Dia tidak memiliki jalur ke laut. Nah, sehingga dia dijuluki The Locket Island. Negara Laos ini tidak memiliki laut sama sekali. Nah, kemudian yang negara yang ke-9 adalah Kamboja. Dan kemudian yang terakhir yang termasuk negara di kawasan Asia Tenggara adalah Vietnam. Nah, Ibu, hampir seluruh negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki wilayah lautan yang indah. Namun, seperti kata Ibu tadi, ada satu negara yang tidak memiliki wilayah laut. Negara apakah itu? Ya, Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Loh, kalau begitu, laut itu tentu mempunyai banyak manfaat bagi negara tersebut. Yang pertama, manfaat lautan itu adalah menghasilkan ikan serta hasil laut lainnya seperti udang, kepiting, cumi-cumi, dan segala macamnya. Kemudian, laut itu juga bermanfaat sebagai jalur transportasi air, karena laut bisa dilalui oleh kapal-kapal besar yang menghubungkan atau yang bergerak antara satu negara ke negara lainnya melalui lautan. Kemudian, lautan juga memiliki manfaat sebagai objek wisata dan menghasilkan bahan tambang. Contoh bahan tambang yang dihasilkan dari lautan seperti minyak bumi dan gas. Ini adalah negara Asia Tenggara yang memiliki hutan tropis yang luas.
yaitu negara Indonesia, dan satu lagi adalah negara Malaysia. Ini adalah dua negara di Asia Tenggara yang memiliki kawasan hutan tropis yang sangat luas. Nah, sekarang mari kita kunjungi dua negara tersebut. Yang pertama, kita lihat dulu Indonesia. Di Indonesia, Monas merupakan lambang kota Jakarta. Nah, kota Jakarta itu adalah ibu kota negara Indonesia. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia diantaranya adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa seperti Minang, Jawa, Batak, Gayo, Sasak, Baduy, Kubu, Sunda, Dayak, Dani, dan banyak lagi lainnya. Beragam tarian tradisional juga ada di Indonesia seperti jaipong, tari piring, tari kecak, tari serampang 12, tari perang, dan banyak lainnya. Dan Indonesia juga memiliki bangunan terkenal yang menjadi ciri khas negaranya seperti Monas dan Candi Borobudur. Nah, ini adalah dua buah bangunan yang menjadi simbol atau ikon negara Indonesia. Kemudian kita lihat pula negara Malaysia. Negara Malaysia adalah negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia. Malaysia terbagi atas dua bagian atau dua wilayah, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Timur berbatasan darat dengan Indonesia di Pulau Kalimantan. Nah, bangunan yang terkenal di negara Malaysia itu adalah Menara Petronas atau disebut juga dengan Menara Kembar. Gunung paling tinggi yang ada di Malaysia adalah Gunung Kinabalu. Malaysia adalah negara penghasil timah terbesar di dunia. Penduduk negara di Malaysia sebagian besar adalah orang Melayu dan sisanya adalah keturunan Cina, India, dan Eropa. Nah, anak-anak Ibu, itulah tadi materi mengenai negara Asia Tenggara dan kita sudah melihat-lihat atau mengetahui sedikit tentang informasi tentang negara Indonesia dan negara Malaysia. Nah, saat ini kita masuk ke tugas. Nah, ingat ini tugasnya ya. Yang pertama, anak-anak Ibu, tuliskanlah negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Yang kedua, tuliskanlah salah satu manfaat laut. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu seandainya hutan hujan tropis di Indonesia dan Malaysia ditebang secara liar? Apakah kamu setuju? Kalau kamu setuju, berikan alasanmu. Dan kalaupun kamu tidak setuju, berikan pula alasanmu. Kemudian yang keempat, penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, seandainya ada temanmu yang berasal dari suku lain, bagaimana sikapmu saat bermain dengannya? Nah, anak-anak Ibu, tugasnya ini anak-anak Ibu dibuat di buku latihan tema, anak-anak Ibu fotokan pada Ibu dan kirimkan ke WA Ibu pribadi. Nah, oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.